suruh ke lawyer. Dibilang suruh ke lawyer. Iya, nanti yang tahu kan kepolisian. Cerdas, kakek Vina, siapapun namanya, cerdas. Kakek Vina lebih cerdas daripada itu cucu kamu yang satu lagi itu ya. Langsung. Oh memang ngeliat langsung ya Iya. pas Linda kesurupan itu. Suaranya persis, segala-gala omongannya tuh persis. Suaranya persis, omongannya persis orang ibul. Apa? Sebenarnya saya sangat menyayangkan dari teman almarhumah bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang, itu salah besar. Buset. Adik saya tidak pernah pulang itu memang satu minggu menjelang kejadian. Kasihan Widi dan Mega ya, yang mengatakan adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar katanya. Memang adik saya nginep seminggu. Itu namanya tidak pernah pulang dong, Markona. Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik. Cukup ya? Markona, kok bisa-bisanya kamu berkomplot dengan Rudiana? Lo, gimana sih ini? Hai, apa kabar? Kembali lagi dari Ciko. Apa kabar kalian semua kalian baik-baik aja? Kita masih update kasus Vina dan juga Eki ya guys ya. Dimana hari ini kelanjutan sidangnya masih berjalan. Tapi guys, di kelanjutan sidang ini tuh ternyata ada beberapa hal, yaitu bukti di mana omongan Rudiana dengan pada saat pengadilan di tahun 2016 itu tidak sinkron guys. Ada bukti banyak, itu kita bahas nanti. Tapi yang kita mau bahas, yang membuat Let's Go kesal adalah si Markona. Kalian tahu Markona apa? Markona itu kan artinya Marliana komplotan Rudiana. Apa kayak gitu ya? Canda ya gitu. Soalnya dia nih di telepon wawancara panik guys. Ini kejadian paniknya sama dengan kejadian ibundanya Eki pas di wawancara gitu loh. Bahkan dia menepis semuanya ya. Dia nggak percaya Widi dan Mega. Dia bilang Mega sok tahu gitu. Bahkan bapaknya sendiri alias kakeknya Vina itu dimarahin sama dia karena mau diwawancari sama wartawan. Emang kan kontil. Aduh, ini emosi banget ya. Jadi kita bahas dulu masalah Rudiana sedikit ya. AP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Di dalam vonis sudah dinyatakan 3 DPO. Tiba-tiba ada institusi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabaian terhadap ini. Keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Nah itu guys, jadi dia bilang ada bukti di mana dulu Pak Rudiana tuh bilang pernah ke tempat-tempatnya DPO ini ya gitu. Yang Andi sama Perong, Peggy dan lain-lain itu dia katanya pernah ke sana di tahun 2016. Tapi ternyata di tahun ini itu semuanya fiktif dan bahkan dia bilang ini udah nggak tahu lagi di mana alamatnya. Itu kan dia bohong ya. Dari tahun 2016 kan udah sering bohong. Apalagi tahun-tahun sebelumnya. Bohong juga ya. Jadi dia bilang gitu ya, dikasih buktinya bahwa omongan Rudiana di tahun itu udah bohong guys di situ. Nah, ini kakeknya guys. Bilang aja suruh ke lawyer. Dibilang suruh ke lawyer. Iya, nanti. Nanti salah lagi apa? Salah lagi abah? Nggak apa-apa orang. Nggak apa-apa. Nggak bilang nggak apa-apa, baik suruh ke lawyer aja. Oke, jadi Markona marah. Abah, nanti kita salah lagi loh. Kan emang dari awal udah salah kita. Kita sudah salah mempercayakan ini kepada Pak Rut gitu. Ke lawyer aja, keren ini Markona nih punya lawyer ternyata ya. By the way, lawyernya Markona siapa ya? Hotman Paris, kayaknya udah mundur dia nggak sih? Ya pertanyaan ya gitu. Ya belum percaya secepat itu. Terus ya namanya juga pelaku, kalau memang dia melakukan pembunuhan. Kemarin melakukan pembunuhan, tapi kok pagi harinya, besoknya istilahnya kan kok datang ke tempat itu lagi. Jadi agak kejanggalan. Cerdas. Rata-rata kalau udah melakukan begitu ya bukan. Bener. Mana-mana udah. Jadi Bapak sih percaya aja begitu ada penangkapan. Oh itu pelakunya udah ditangkap katanya, udah kena. Ya percaya aja Bapak mah. Tuh. Karena kan yang tahu kan kepolisian. Cerdas, kakek Vina, siapapun namanya, cerdas. Kakek Vina lebih cerdas daripada itu cucu kamu yang satu lagi itu ya. Jadi dia bilang pada saat tersebut kalau ada pembunuhan, kan harusnya pembunuhnya kabur aja ya. Kenapa besoknya tuh pagi-pagi masih nongkrong di situ juga? Waktu saat itu
kakek ini, si kakek-kakek ini ya gitu. Kakek ini dikasih tahu sama polisi, katanya ada penangkapan. Nah, kakek juga bingung ya, kok penangkapnya secepat itu, baru lapor langsung ditangkap gitu kan. Kejanggalan ya. Di situ kakek mikirnya kejanggalan, tapi apa daya, kakek kan nggak ngerti hukum, dia bilang. Kakek ngertinya ya nggak ngerti apa ya. Gowo loh, dia otaknya bisa dipakai, otak dan hati bisa dipakai. Markona, kamu nggak pakai otak, nggak pakai hati ya, kamu malah kabur-kaburan aja, kamu malah nggak mendukung 6 terpidana ini bebas loh. Kita lihat guys, nanti omongannya dia tuh kayak nggak mendukung 6 terpidana ini bebas. Aneh banget sih. Kalau bapak kan nggak ngerti. Karena prosesnya waktu itu diserahkan ke polisi. Cuma tuh dipikir sama kita tuh. Ya agak janggal sedikit. Ya janggalnya tuh. Nah, Cepet banget. Tangkapnya tuh. Pas Linda kesurupan itu atau gimana tuh? Ngeliat langsung. Oh memang ngeliat langsung ya Iya. pas Linda kesurupan itu memang ada Mbah juga. Jadi- Siapa aja Mbah waktu itu di situ yang ngeliat langsung? Yang lihat Linda? itu Mariana sama bapaknya. Pertama kesurupan. Nah itu yang awal-awal kesurupan itu. Bapak juga sebagai kakek itu yakin. Karena yakinnya apa? Suaranya persis, segala-gala omongannya tuh persis. Nggak ada perbedaan. Tuh, tapi kalau yang kesini ya kesurupan lagi itu nggak percaya. Agak aneh ya bisa Iya. kesurupan berkali-kali gitu maksudnya ya. cerdas kek. Ini baru kakek yang legowo, mantap. Jadi kakeknya ini bilang ya, dia percaya. Lama-lama dipikir kok ada yang janggalan. Karena kakek mikir, cucu kakek tuh mikir gak sih? Dia pertanyaan ada. Terus masalah kesurupan gimana? Kalau kesurupan pertama kakek yakin banget gitu. Karena suaranya persis, omongannya persis orang ibul. Kayak gitu ya. Pertamanya dia percaya persis itu, karena semuanya persis itu, persis Vina gitu, dari suaranya dan lain-lain. Mungkin sama suara cewek ya. Let's go, yakin kalau sekali lagi didengerin kakek pasti percaya itu bukan suaranya Vina tuh. Nah itu yang pertama. Terus lama-lama kan kesurupan lagi tuh. Nah yang pas kesurupan lagi itu kakek nggak percaya gitu. Masa kesurupan berkali-kali? Menurutku kakek ini pinter ya. Jadi dia memang polos gitu. Oh di awal kita kira ini pembunuhan. Dan kita memang meyakini pembunuhan karena kita percaya apa kata polisi. Tapi setelah lama-lama janggal dibantu netizen kan, ini nggak masuk akal juga, janggal juga. Ini kakek yang benar. Tidak seperti cucunya yang bebal gitu. Bahkan sampai sekarang juga dia nggak percaya nih. Kita dengerin ya. Saksi yang katanya saya sempat lihat ada yang bilang katanya almarhumah itu standing Standing. motornya itu lah ugal-ugalan standing. Nah saya kan sempat bertanya tuh standing itu apa gitu kan, saya kan memang nggak ngerti ya. Iya. Standing itu katanya Iya. motor yang diangkat gitu kan. Kalau Iya. motor diangkat terus ke pedal, harusnya motor itu sedikit pecah. Kontol. Kontol. Nah, kenapa kontol? Karena dia tuh bebel banget, guys. Ini udah dikasih tahu, guys. Ini ada orang standing ya. Mestinya kan masuk akal ya. Eki standing karena dia anak motor. Terus ada Franz datang. Franz bilang Eki ini narkoboy sebelumnya. Dia narkoboy. Gara-gara sebotol minuman, aku jadi standingan. Kan? Dia udah minuman, standing. Terus habis itu dia anak motor pakai narkoboy. Dan nggak cuman Franz ya, bahkan teman Eki yang narkoboy juga ikutan. Kok masih bisa dia mikir, nggak mungkin itu standing, Mbak. Karena kalau standing pasti motornya pecah. Pala lu pecah. Nah, kan udah lihat helmnya pecah. Ini kan bebel banget nih. Dia seakan-akan nggak mau menutupi nggak mau membuka kemungkinan yang ada. Dia pengennya, dia tuh let's go ngerasa ya, pengennya si Marliana Komplota Rudiana ini. Ini kayaknya seakan-akan pengennya ini jangan kecelakaan deh, pengen pembunuhan aja deh. Pokoknya 6 terpidana itu jangan bebas deh. Kalau bebas nanti saya yang digebuk, dibalas dendam gitu. Seperti itu kesannya sih, seperti itu ya. Dan masalah katanya mungkin yang daging ada di paut ada pelan daging gitu kan. Adik saya tidak ada yang namanya dagingnya kelupas gitu, nggak ada. Jadi entah itu daging siapa ya saya tidak tahu, tapi ya jasad adik saya itu tidak ada yang tergompel, itu tidak ada. Tergompel. Hanya luka kayak luka sobekan gitu, sama patah tulang atau remuk gitu. Nah, luka sobekan Markona, luka sobekan itu kan di daging ya. Bisa jadi sobekan itu ada dagingnya, namanya kan sobek.
Ah, itu loh maksudnya. Kamu pernah jatuh dari motor dari standing nggak? Coba deh. Namanya luka sobekan yang masih ada sedikit daging yang tersobek gitu loh. Itu yang pernah gitu. Sudah mengerti? Ayo kita lanjut lagi yuk. Nah, terus dikatakan apa lagi tadi itu ya? Apa? Sebenarnya saya sangat menyayangkan kesaksian dari teman almarhumah adik saya yang bernama Meksa sama Widi. Saya menyayangkan dia bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar. Buset. Adik saya tidak pernah pulang itu memang 1 minggu sebelum 1 minggu menjelang kejadian. Pada saat kejadian memang 1 minggu itu dia menginap. Lah, stop. Jadi dia bilang dia menyayangkan kesaksian Widi dan Mega ya, yang mengatakan adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar katanya guys. Widi dan Mega mengatakan adik saya tidak pernah pulang. Itu salah besar. Memang adik saya nginep seminggu. Itu namanya tidak pernah pulang dong Markona. Bagaimana sih kamu Markona? Bagaimana sih? Kamu bilang tuduhan Mega dan Widi adik saya tidak pernah pulang. Itu salah besar. Tapi memang adik saya tidak pulang seminggu. Itu mah bukan tuduhan, itu omongan dan kenyataan. Nah, gimana sih? Kan bingung ya? Di rumah temannya. Tapi tuduhan netizen itu salah besar. Netizen bilang bahwa keluarga saya itu tidak peduli dengan adik saya, tidak mencari adik saya, atau tidak berusaha untuk adik saya pulang. Itu salah besar. Saya itu di saat hari keberapa itu menelepon adik saya untuk memintanya pulang. Tapi di hari itu juga ada telepon ke saya yang mengatasnamakan dia ibu temannya, meminta izin untuk adik saya untuk tinggal di situ. Saya balik lagi hanya Allah yang gokil secara fitrah guys. Tapi dia lucu banget ya, sumpah lucu banget ya. Dia bilang kan, netizen bilang kalau keluarga saya itu nggak peduli dengan adik saya. Itu nggak benar semuanya. Dan tidak berusaha untuk minta adik saya pulang. Markona bilang gitu ya. Itu salah ya, karena setelah hari keberapa gitu. Hari keberapa? Hari keberapa itu kan artinya beberapa hari ya. Berarti kan biasanya dia nginep 7 hari seminggu ya. Setelah hari keberapa gitu? Hari ke-6? Apa gitu ya? Ini pertanyaan ya. Maksudnya aneh banget ya. Dia menyangkal ya. Netizen tuh bilang saya nggak nyari adik saya. Padahal saya nyariin. Setelah beberapa hari dia nggak pulang. Dia kan bingung. Pas beberapa hari kok Vina nggak di rumah. Baru dicariin. Nah dia bilang setelah beberapa hari saya minta adik saya telepon adik saya. Dan terus dia bilang, tapi hari itu pas saya suruh dia pulang, nah ada telepon nih yang mengatasnamakan ibunya dari temennya, minta Vina tuh tinggal di sana. Ya masa dikasih sih? Masa lu kasih? Oh nggak bisa bu, gitu. Adik saya itu udah 6 hari dia nggak pulang. Sekolah apa kagak tuh? Kita nggak tahu. Pokoknya dia harus pulang sekarang. Apa gimana ya? Ini pertanyaan kita ya. Pokoknya menurut Lesko sih aneh ya. Ini nggak tahu si Marliana nih gimana ya. Soalnya dia selalu bilang omongan netizen itu salah, tapi dia membeberkan kita benar. Omongannya benar gitu. Saya cari kok adik saya, tapi pas saya cari adik saya nggak mau pulang. Dan ditelepon sama ibu temannya, disuruhnya nginep di sana. Ya gimana ya? Itu ibu temannya sih. Nah, terus dia bilang ya hanya Allah yang tahu kebenarannya lah gitu. Seperti apa hanya Allah yang tahu? Iya kan, hanya Allah yang tahu. Kalau kamu bilang kayak gitu, ya udah kamu pasrah aja berarti dong. Ya kamu udah pasrah aja. Kamu jangan meyakini adik kamu meninggal dunia ya. Ini Lesko bukannya nggak respect sama Vina, Lesko respect banget sama Vina. Bahkan kita mengawal kasus ini itu karena Vina awalnya, karena Vina dan Eki kasihan ya. Oh, ada orang dizolimi, nyawanya diambil oleh orang-orang oknum berdebas sialan, penjahat gitu. Tapi ternyata ketika Eki dan Vina ada banyak bukti-bukti baru yang mengatakan dia kecelakaan karena ulah mereka sendiri yang mabuk-mabuk sebotol minuman, ternyata yang dipenjara adalah orang-orang yang nggak bersalah. Itu kan kontil. Itu kan berdebas sialan ya. Dan bahkan keluarganya Vina itu udah dikasih tahu bener-bener loh sama Mega sama Widi, Mbak siapa nih? Mbak Markona gitu, Marliana, ini loh yang sebenarnya terjadi. Adik kamu tuh peminum, ada chatnya. Dia sama Eki minum-minuman, standing-standing jatuh. Ngeyel, nggak mau terima. Adik saya kalau motornya jatuh ya motornya pecah tuh. Motor Eki tidak pecah, palanya pecah kan? Nah, kenapa tuh? Jatuh tuh. Nah, dan menurut Lesko lihat satu kali lagi kesurupannya Linda ya.
Kayaknya ini ada yang janggal guys. Ada kode guys. Coba kalian lihat ya. Melmel itu. Namanya bukan Melmel. Ikut bergoda. Nah, dengar nggak? Ada so pingsan. Nah, itu sepertinya kode guys. Jadi sudah selesai. Pingsan. Nah, benar kan? Sekali lagi. Ikut pukulin, ikut berkosa. Dengar ya? Oh, pas banget ya. Pingsan. Nah, itu kayaknya kode deh guys. Hah? Sepertinya kayak gitu. Nah, apa kalian punya pikiran sama? Dan bahkan terakhir Pak Hakim ini tepuk jidat ya, gara-gara omongannya Sudirman ya. Pak Sudirman itu kan ada satu buah bambu. Pernah lihat bambu itu nggak? Lihat Pak, ini yang justru pas baru gergaji. Lihat Bambu gaji. itu. Sebelumnya ngambil batu dulu Pak. Batu itu saya dibawa ke penyidik. Setelah itu baru bambu. Iya, Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? di ruang penyidik Pak. Cukup ya? Nah, tepuk jidat dia. Aduh, tepuk jidat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa institusi sebesar itu di negara kita, institusi ya, bahkan bisa melakukan kecurangan yang gergaji bambu, ngambilin batu. Nah, itu dia guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan support untuk Let's Go. Wah, yang the best of the best Sultan Hongkong kita, Sri Wahyu 8161. Bagaimana kabarmu Sri Wahyu 8161? Kenapa kamu tidak pernah memberikan pesan sih? Meninggalkan pesan, kenapa hanya memberikan thanks aja? Aku yang harusnya berterima kasih loh terhadap Sultan Hongkong kita ini. Makasih banget ya Sri Wahyu 8161. Sekali-sekali kirim pesan dong. Kemudian ada dari Zaratunida. Waduh, salpok sama bambu yang dipotong sama penyidik. Nah, ini kan dipotong kan. Kata Sudirman, dan batu yang diambil di belakang showroom mobil. Iya, emang waduh sih berdebat. Mereka cocok main film. Aduh. Makasih banget ya Zaratunida dari Ujil Putra Pasundan. Semangat terus Bang, kawal Pina Cirebon. Makasih banyak ya Bang Ujil Putra Pasundan gitu. Jadi kamu juga semangat terus buat ngawal ya, karena kita tanpa kalian ngawalnya apa dong? Yang nonton siapa? Yang nonton setan gitu. Ya kan? Ya itu dia guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah berdonasi. Kalau kalian suka sama video Let's Go dan ingin memberikan donasi atau support lebih, itu ada link di bawah ya. Itu bebas, kalian mau kasih berapa aja nggak apa-apa. Dan supportnya juga nggak apa-apa gitu. Nah, menurut kalian gimana dengan kasus kali ini guys? Menurut Let's Go nih, aduh, ini keluarga Vina nih yang waras tuh kayak kakeknya doang. Atau seluruh keluarganya, cuma satu orang yang nggak waras ya. Nah, karena menurutku terlihat kakaknya Vina ini seakan benar-benar nggak peduli loh dengan 6 terpidana yang nggak bersalah ini loh. Bahkan dia datang ke persidangannya nggak, sama Peggy Kulba, sama Saka Tatal itu nggak akrab gitu. Aneh kan? Padahal dia yang ngirimin kesurupan itu ke Rudiana gitu. Jadi kita tunggu aja kelanjutan kasus ini guys. Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.